Halo sahabat muda, salah satu tren yang menggembirakan saat ini adalah semakin banyak anak-anak muda, khususnya yang fresh graduate, bahkan yang baru lulus SMA, lebih berminat mendirikan usaha sendiri daripada kerja pada perusahaan yang sudah berjalan. Tapi banyak dari mereka yang masih bingung atau tidak tahu dari mana harus memulainya. Nah, dalam video kali ini, saya akan berbagi beberapa tips bagaimana Anda dapat memulai bisnis sendiri. Selamat menyaksikan. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan startup. Menurut Steve Blank, seorang entrepreneur Silicon Valley yang memperkenalkan konsep Lean Startup, startup adalah organisasi yang dibentuk untuk mencari satu model bisnis yang dapat diulang dan ditingkatkan. Jadi, dalam hal ini, kata kuncinya adalah dapat diulang dan ditingkatkan. Artinya, ketika bisnis Anda mulai menunjukkan hasil yang baik atau hasil sesuai dengan harapan, bisnis Anda itu harus dapat diduplikasi dan dikembangkan, baik revenue maupun profit. Dalam video ini dan video-video selanjutnya dalam serial startup ini, saya tidak akan banyak mengulas teori bagaimana membuat startup. Teori-teori tersebut sudah banyak dibahas dalam program-program pembinaan startup, dan Anda juga bisa mempelajari sendiri dengan cara searching di internet. Saya akan lebih banyak membahas ilmu-ilmu yang menurut saya perlu Anda kuasai dan belum banyak dibahas oleh para mentor, fasilitator, dan narasumber dalam program-program pembinaan startup. Dalam video pertama ini akan kita bahas mengenai produk atau solusi yang akan Anda jual, pelanggan atau siapa pembeli produk Anda, rencana dan bisnis model yang akan Anda jalankan, permodalan, dan adaptasi yang perlu Anda lakukan terhadap bisnis Anda dengan memperhatikan perkembangan situasi pasar dan hasil yang Anda dapatkan. Startup tidak harus selalu 100% digital, tidak harus selalu berbasis apps. Dilihat dari skalabilitas dan kecepatan pengembangan usaha, memang startup yang berbasis digital akan lebih scalable dan lebih mudah dikembangkan. Namun, itu bukan berarti bahwa bila Anda tidak pandai membuat apps, Anda tidak bisa membuat startup. Salah satu hal penting yang perlu Anda punya ketika akan memulai suatu usaha adalah produk atau jasa yang ingin Anda jual atau yang ingin Anda tawarkan kepada pembeli Anda. Produk apa yang ingin Anda tawarkan? Atau bila usaha Anda dalam bidang jasa, jasa yang ingin Anda tawarkan itu merupakan solusi untuk menjawab masalah apa? Atau solusi itu ditujukan untuk menyelesaikan masalah apa? Apakah ada kebutuhannya? Seberapa besar? Bila produk Anda diterima oleh masyarakat dan permintaan dari pelanggan Anda melebihi kapasitas produksi Anda saat ini, seberapa besar dan seberapa cepat kapasitas produksi Anda dapat dikembangkan untuk dapat memenuhi kelebihan permintaan tersebut. Ini yang disebut dengan skalabilitas dan kecepatan atau agility. Siapa persisnya yang akan menggunakan produk atau jasa yang Anda jual? Pria, wanita, anak-anak, remaja, dewasa, karyawan, mahasiswa, atau pelajar? Anda perlu tahu persis siapa mereka dan di mana Anda dapat menemukan mereka. Karena semua itu akan menentukan strategi Anda dalam menjual produk dan mengembangkan bisnis Anda. Untuk mengidentifikasi besarnya potensi bisnis di sektor yang sedang Anda jalani, ada baiknya Anda mempelajari Total Addressable Market atau yang disingkat TAM, Serviceable Available Market atau yang disingkat SAM, dan Serviceable Obtainable Market atau yang disingkat SOM. Teori mengenai hal ini bisa Anda pelajari dari literatur-literatur yang ada. Sedangkan datanya dapat Anda peroleh dari sumber-sumber yang berhubungan dengan industri Anda, seperti Biro Pusat Statistik, informasi dari asosiasi industri, dan atau instansi pemerintah terkait.
Kalau Anda paham dan mau, Anda dapat menggunakan bisnis model kanvas atau lean canvas untuk merencanakan bisnis Anda secara detail. Ini baik untuk Anda jadikan rujukan dalam menjalankan usaha Anda selanjutnya. Literatur mengenai bisnis model kanvas atau BMC dan lean canvas bisa Anda dapatkan dengan mudah di jejaring. Tidak terlalu jadi masalah bila Anda belum dapat membuat BMC atau lean canvas, asal Anda bisa membuat operating plan. Operating plan adalah rencana kerja tahunan. Anda punya BMC atau tidak, tetap Anda perlu membuat operating plan. Karena dalam operating plan lah Anda mendefinisikan apa yang ingin Anda lakukan dan apa yang ingin Anda capai selama 1 tahun. Bila Anda juga tidak dapat membuat operating plan, minimal Anda harus dapat membuat proyeksi revenue dan cash flow, karena hanya cash flow yang sehat yang dapat menjamin kelangsungan hidup usaha Anda. Anda nggak perlu galau kalau Anda juga belum dapat membuat proyeksi revenue dan cash flow, karena saya akan membuat video terpisah mengenai cara membuat operating plan dan cash flow. Anda punya beberapa opsi untuk menggalang dana sebagai modal untuk usaha Anda. Biasanya, di tahap awal Anda, para founder, perlu punya modal sendiri, minimal untuk mulai menjalankan usaha Anda. Jika usaha Anda sudah mulai berjalan dengan baik, baru akan terbuka opsi-opsi lainnya. Beberapa bisnis model yang menggunakan modal pembeli atau customer akan saya bahas dalam video terpisah. Bahasan lebih rinci mengenai modal ventura atau venture capital dan angel investor sudah bisa Anda simak dalam video saya yang linknya tertulis di bawah ini. Salah satu opsi lainnya adalah menjual saham kepada publik melalui bursa saham. Opsi ini lebih rumit dan hanya dimungkinkan bila perusahaan Anda sudah memenuhi persyaratan tertentu. Bila Anda ingin memanfaatkan opsi ini, Anda dapat menghubungi konsultan khusus yang dapat membimbing Anda untuk go public. Jalankan bisnis Anda sesuai dengan konsep dan rencana yang sudah Anda buat. Ingat untuk selalu membuat catatan untuk bahan validasi dan evaluasi Anda. Apakah kenyataan di lapangan sesuai dengan masalah yang menjadi asumsi Anda dalam membangun dan menjalankan bisnis Anda? Faktor-faktor apa saja yang mendukung? Faktor apa yang menghambat? Apakah diperlukan perubahan terhadap konsep bisnis Anda? Buat adaptasi yang diperlukan terhadap bisnis Anda dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Bila Anda perlu bantuan, Anda dapat menghubungi saya melalui salah satu cara yang tertulis dalam slide ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.